makanya saya sama sekali nggak percaya namanya bisnis itu tanpa modal. Kenapa? Karena pertama kali saya melaunching produk pun itu saya butuh untuk menggadaikan laptop. Untuk modal awal saya ingat betul nilainya 2.500.000. Itu untuk bikin website kepada orang lain. Jadi karena saya nggak tahu nih apa sih website, apa sih copywriting, desain, saya nggak tahu sama sekali. Saya tahunya pokoknya ini ada Twitter, bisa saya optimize, saya jadikan sebuah produk, udah selesai. Oke, jadi kalau background dari pendidikan itu saya dulu kuliah di Sospol, atau biasa dikenalnya FISIP ya, bukan Sospol. Itu di jurusan Administrasi Negara. Nah, kalau kuliahnya itu di Universitas Jember, di UNED. Nah, di sini masuk ke jurusan AN itu sebenarnya juga bukan sebuah keinginan dari saya ataupun dari keluarga itu. Karena dari keluarga itu keinginannya adalah untuk saya masuk ke bidang pendidikan, keguruan, jadi guru. Cuman ketika seleksi pada zaman 2010 itu belum ada zaman seperti sekarang kan banyak jalur seleksinya. Kalau zaman segitu masih adanya SNMPTN. Jadi cuma ada dua pilihan 1 dan 2. Nah, pilihan pertama itu saya pilih FKIP, keguruannya. Pilihan kedua di FISIP, Administrasi Negara. Nah, pilihan kedua ini kan biasanya kan memang banyak calon mahasiswa yang ya udahlah asal pilih, yang penting pilihan pertama dulu. Selama itu aman, intinya gitu. Dan pokoknya grade-nya nggak kebalik, aman. Jadi waktu itu saya pilih grade yang di bawahnya FKIP ekonomi, yaitu ada Administrasi Negara ini di FISIP. Ada bumbu-bumbu juga itu dikomporin oleh teman saya masuknya di Administrasi Niaga, saya di Administrasi Negara. Nah, dari situ ternyata yang keterima adalah pilihan kedua, bukan pilihan pertama. Kemudian keluarga sempat menolak waktu itu, karena memang keinginannya adalah kebetulan saya anak terakhir dan dua kakak saya ini tidak ada yang masuk ke keguruan. Jadi ibaratnya ini udah backup paling terakhir nih, jadi harus masuk ke keguruan untuk meneruskan karir dari ibu saya. Tapi ternyata nggak masuk. Tapi meskipun ditolak, pada akhirnya saya tetap berangkat ke Jember untuk kuliah. Almarhum bapak itu kerja di Kim Praswil dan ibu seorang guru SD. Jadi kalau dibilang bisnis, background bisnis jelas tidak ada sama sekali. Termasuk bukan hanya kedua orang tua saya, saudara dan keluarga besar itu memang dominan masuk ke ranah sipil atau pegawai negeri sipil. Jadi bukan dari ranah pengusaha. Jadi kalau bicara usaha itu memang pure murni belajar dari nol, dari saya sendiri. Kalau bicara motivasinya dari awal itu, saya ingat betul apa yang dibilang sama guru SMA saya, guru sosiologi. Jadi guru saya ini pernah bilang, kalau kamu ingin jadi orang kaya, jadi aja pedagang atau saudagar. Kalau kamu ingin hidup nyaman, hidup berkecukupan, semuanya serba tercukupi, sampai cucu-cucunya semuanya, jadi aja PNS, jadi guru gitu. Nah, dari kalimat itu akhirnya saya mulai SMA itu sudah mulai, saya ingin nih, pokoknya pengen beli apa aja itu bisa gitu. Karena meskipun keluarga saya bukan dari keluarga yang kekurangan, tapi almarhum bapak dan juga ibu itu nggak pernah mengajarkan saya untuk beli sesuatu yang berlebihan. Jadi minta apapun itu tidak pernah langsung dikasih gitu. Bayangkan, saya baru pegang sepeda motor aja, sepeda motor yang bener-bener atas nama saya itu adalah SMA kelas 3. Di saat teman-teman saya SMP udah pegang. Dan laptop aja baru pegang itu setelah saya hampir lulus kuliah. Sebelumnya nggak punya laptop. Komputer aja saya pakai, kalau bahasanya zaman orang dulu itu bilangnya warisan gitu, warisan dari mbak saya. Jadi bukan PC yang memang komputer beli sendiri. Jadi dari situ saya pengen nih beli apa aja, pokoknya saya bisa beli gitu. Bukan berarti berlebihan, tapi ketika saya butuh itu saya pengen beli, ya tinggal beli aja di situ. Dan yang kedua itu selain motivasi dari hal
kecil tadi itu juga keinginan saya untuk istilahnya saya ingin nih bikin kedua orang tua saya, terutama bapak saya almarhum, itu berpikir bahwa meskipun saya anak paling terakhir, itu saya bisa bikin bangga di depan keluarga besar. Karena memang kebetulan itu keluarga besar saya dominan perempuan, bukan laki-laki. Dan kebanyakan itu masuknya ke misalkan kepolisian, pegawai negeri sipil, guru, hampir nggak ada yang jadi pengusaha. Kalaupun ada itu pengusaha sebagai pekerjaan sampingan. Pekerjaan utamanya mungkin bisa jadi di dinas dan sebagainya. Kalau dibilang official saya menganggap bahwa ini bisnis nih, itu tahun 2014 gitu. Tapi kembali lagi atau di flashback itu sebelum 2014 saya sudah belajar jualan. Ibaratnya saya udah mulai bisnis nih. Dari SMA kelas 1 itu saya sudah belajar jualan pulsa. Zaman segitu belum ada kayak sekarang WA, kemudian social messaging itu nggak ada. Jadi waktu itu benar-benar jual pulsa dan itu laku banget. Terus SMA kelas 2, kelas 3 itu saya jual beli HP. Jadi saya menjadi seorang broker lah gampangnya, atau perantara antara pemilik counter. Kebetulan saya punya teman banyak di counter-counter di dekat rumah saya. Itu saya jadi jembatannya mereka. Jadi misalkan ada HP masuk ke counter, kan nih anak-anak SMA zaman segitu pengen ganti-ganti HP tuh. Nah, di situ saya ngasih informasi nih, ada stok HP tipenya kayak gini gitu. Awal-awal 2011, awal-awal kuliah, biasalah anak kos-kosan, uang jajan minim, saya coba cari-cari jajan tambahan. Waktu zaman segitu itu jualan jersey gitu. Cuman kenapa saya menyebutnya ini unofficial, maksudnya bukan yang benar-benar bisnis, karena duit masuk ya udah habis. Duit masuk itu habis buat jajan, buat nongkrong dan sebagainya. Baru di tahun 2013 akhir itu saya mengenal Twitter gitu. Nah, di Twitter inilah saya mulai seperti dapat trigger tersendiri bahwa ini bisa nih jadi bisnis. Kemudian saya mulai masuk ke dunia bisnis, bener-bener merasakan bisa dibilang cuannya bisnis itu 2014. Dimana zaman segitu, ini nggak apa-apa ya, saya sebut angka gitu nggak apa-apa ya. Zaman segitu anak kos-kosan sebulan cuma dikasih 800.000 tiap bulan. Mulai 2010, 800.000 itu udah uang kos, pulsa, bensin, dan makan. Terus tiba-tiba di tahun 2014 ketika saya pertama kali ngeluarin produk baru, produk pertama saya, tiba-tiba di rekening ada uang 15 juta. Jadi sempat bingung. Mungkin bagi teman-teman, cuma 15 juta. Iya memang bener kalau 15 juta sekarang itu ya biasa aja. Tapi untuk ukuran mahasiswa yang tiap bulannya nggak pegang duit lebih dari 1 juta, tiba-tiba ada duit 15 juta di rekening, itu kan wah banget gitu. Dan ketika itu juga saya mikir, ini nggak boleh nih duit ini habis yang bisa dibilang nggak ada apa-apanya. Jadi waktu itu saya mulai invest untuk beberapa kebutuhan, mulai dari upgrade komputer, kemudian bikin meja kerja di kamar kosan. Kamar kosan saya ukurannya cuman ya kira-kira 3x4, secukupnya lah gitu. Kemudian beli meja kerja yang ukurannya sekiranya cukup, beli mic recording gitu buat rekaman. Kemudian PC yang tadinya layarnya itu tabung, kotak itu, kemudian saya beli yang flat, yang LCD. Terus beli juga beberapa buku pembelajaran, video tutorial, banyak lah. Selain upgrade untuk toolnya, juga upgrade dari segi skill. Dan yang bikin saya benar-benar itu termotivasi untuk melakukan semua itu dan nggak takut untuk rugi, padahal 15 juta kan bisa tuh ditabung kayak disimpan kayak, enggak, kalau saya waktu itu saya habisin. Jadi saya benar-benar udah jalan-jalan karena masih mahasiswa, saya keluar kota, cari teman sebanyak-banyaknya, ke Surabaya, ke Malang, kemudian di Jember itu juga tiap ada entah itu ngopi kayak, dan kebetulan saya punya teman yang bisa dibilang kerjaannya nggak cuman kuliah nih,
tapi juga habis kuliah nongkrong, pindah sana sini, pindah warung kopi sana sini. Jadi teman juga banyak. Jadi dari segi tool itu saya upgrade, kemudian ilmu juga upgrade. Selain juga belajar sendiri dari Google, YouTube juga, itu juga relasi yang nggak kalah penting. Karena mahasiswa itu kan lagi bebas-bebasnya, nggak ada ikatan yang ibaratnya tanggung jawab tersendiri. Tanggung jawabnya ya cuman kuliah. Jadi waktu itu benar-benar berpetualang lah dan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. 15 juta itu saya dapetin ibaratnya saya menjual sebuah ilmu, tapi bukan menjual sebuah ilmu seperti layaknya mungkin motivator, guru atau pembicara jadi seminar, enggak. Tapi saya menjual ilmu dalam bentuk video. Dimana kan tadi saya bilang bahwa di tahun 2013 saya mengenal Twitter, dimana di situ di Twitter itu saya buka jasa seperti iklan. Mungkin kalau sekarang itu endorsement, paid promote. Kalau sekarang bahasanya gitu. Kalau dulu namanya ya iklan gitu, iklan di Twitter. Kemudian di situ saya mendapatkan hasil. Ya meskipun nggak gede-gede banget, tapi dalam sebulan itu bisa dapat 5-10 juta dan itu lumayan banget gitu. Untuk ukuran anak kos-kosan itu udah wah banget. Dan dari situ karena udah ada hasilnya, saya ketemu beberapa studi kasus, saya ketemu beberapa pengalaman yang bisa di-share kepada orang lain. Kemudian saya dibisikin nih, bisa dibilang ini temen guru juga sekaligus saudara saya. Bikin aja video, direkam dalam bentuk video MP4, jual tuh ke orang lain. Kemudian saya begadang di kos-kosan, bikin video. Yang lain udah tidur, saya masih bikin video nih. Jadi pulang nongkrong, pulang ngopi, saya bikin videonya. Yang lain kuliah, saya titip absen, saya bikin video materinya. Seperti itu. Nah dari situ saya jual. Saya jual dalam tanda kutip melaunching produknya gitu ke banyak orang. Dan alhamdulillah itu saya belum mengenal namanya website, saya nggak kenal. Kemudian saya ingat betul di mana pertama kali itu, makanya saya sama sekali nggak percaya namanya bisnis itu tanpa modal. Kenapa? Karena pertama kali saya melaunching produk pun itu saya butuh untuk menggadaikan laptop untuk modal awal saya. Saya ingat betul nilainya 2.500.000. Itu untuk bikin website kepada orang lain. Jadi karena saya nggak tahu nih apa sih website, apa sih copywriting, desain, saya nggak tahu sama sekali. Saya tahunya pokoknya ini ada Twitter, bisa saya optimize, saya jadikan sebuah produk, udah selesai. Saya nggak tahu bikin website kayak gimana. Jadi saya sewa jasa orang, uang 2.500.000, saya berikan 1.500.000, dan 1 juta buat saya keep, saya simpen tuh. Dan dari situ, alhamdulillah, pegang 15 juta dalam waktu 1 minggu itu, rasanya kayak ini mimpi atau gimana ya. Bahkan pacar saya, atau sekarang jadi istri saya, itu sempat bilang, kok bisa sampai itu pegang duit segitu gitu. Dari mana asalnya? Dari mana kok bisa tiba-tiba ada digit sebanyak itu? Saya sendiri juga bingung kok bisa kayak gini. Tapi satu yang pasti, satu yang saya ingat, saya nggak pernah namanya ini kalau saya nggak bisa, ntar gimana nih? Saya nggak pernah ngerasa kayak gitu. Saya harus bisa. Saya harus belajar. Dan saya harus belajar itu nggak cuma belajar kita datang ke workshop atau seminar. Google itu bisa dibuat tempat untuk belajar. Teman yang banyak itu juga bisa. Jadi banyak nih faktor yang ngedukung saya waktu itu untuk bisa sampai pada titik tersebut. Kalau bicara step selanjutnya yang ibaratnya itu kalau kita dari tangga ke 1 ke tangga 2, pencapaian terbesar saya itu jatuh di tahun 2015-nya. Dimana saya masih ngekos, masih di kos-kosan yang sama, masih di ruang kerja yang sama, masih dengan jabatan yang sama sebagai mahasiswa. Saya mengeluarkan produk waktu itu produk keempat. Di produk keempat ini saya ingat betul Desember akhir tahun, di mana saya merilis sebuah produk yang sebenarnya saya sudah bisa dibilang saya sudah memprediksi bahwa ini akan meledak nih. Kenapa saya bisa bilang ini akan meledak? Karena memang sebelumnya nggak ada yang pernah mengeluarkan produk yang sama.
yang pertama. Yang kedua, secara persiapan dan juga pengetahuan saya sudah punya sendiri daripada yang sebelumnya. Kalau yang pertama kan benar-benar cuma punya produk nih. Kalau yang keempat ini udah siap semuanya, termasuk peralatannya. Jadi saya sudah mulai memprediksi kayaknya meledak nih. Cuman secara angka saya nggak menyangka. Meledaknya mungkin oke lah, kalau sebelumnya 15 juta, mungkin sekarang dapatnya 50 juta. Mungkin mentok-mentok di angka 100 juta. Tidak disangka ternyata saya dapat hampir 500 juta. Dan di mana 500 juta itu bukan didapatkan sebulan gitu, enggak. Itu didapatkan cuma dalam waktu 7 hari. Jadi saya pegang duit yang bisa dibilang setengah miliar itu masih dalam posisi masih mahasiswa. Kemudian tadinya rekening itu nggak pernah lebih dari angka 15 juta, tiba-tiba ada duit 500 juta. Bahkan kebetulan saya memang ketika saya sudah mulai bisa ibaratnya dapetin duit sendiri nih, itu saya sudah mulai rutin untuk sedekah tiap bulan. Jadi biasanya saya sedekah itu titip ke ibu saya, cuman mungkin mentok di angka 200.000, 250.000. Nah, ketika dapat 500 juta kan otomatis angkanya jutaan tuh buat zakat. Ketika saya transfer ke ibu, itu ibu bingung. Panggilnya ibu itu ke saya, Le, ini kok kamu transfer duit segini? Dapat duit dari mana? Jangan kasarnya tuh kalau bahasa Indonesianya tuh jangan ngawur loh ya. Kamu itu di sini anak laki-laki, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi ibu saya sendiri itu sempat ngira yang enggak ke anaknya sendiri. Karena pencapaian zaman segitu dengan angka 500 juta dalam waktu cuma seminggu, yang sebelumnya nggak punya apa-apa nih, itu luar biasa. Jadi gini, namanya bisnis itu pasti ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun, gitu kan? Itu pasti. Itu adalah sesuatu yang kalau memang teman-teman nih mau masuk ke dunia bisnis, masuk ke dunia entrepreneur, jangan berpikir, wah penghasilannya bisa ratusan juta, penghasilannya bisa MM-an, bahkan triliunan. Oke, itu sangat mungkin tercapai, apalagi dengan adanya dunia digital seperti sekarang. Tapi namanya bisnis pasti ada jatuhnya, ada turunnya. Nah, saya pernah mengalami di mana posisinya saya lagi butuh banget namanya uang, saya lagi butuh banget namanya, saya menyebutnya itu untuk kos, tapi justru tidak ada. Saya butuh banget di mana support dari orang tua juga tidak ada. Kalau kita mau lebih flashback ke belakang lagi. Dan saya juga pernah namanya refund sampai itu bukan dalam waktu 1 minggu lagi. Saya refund dalam waktu 3 hari 35 juta pernah. Refund dalam waktu 1 hari 15 juta pernah. Kehilangan uang 120 juta juga pernah. Dan itu bukan sesuatu yang mudah untuk saya terima. Tapi mungkin memang karena saya berangkat dari bawah, dari nol, dan ditambah background yang memang keluarga nggak ada nih yang ngajarin, ini bisnis kayak gini, nggak ada yang ngajarin. Jadi saya benar-benar belajar sendiri. Jadi saya bisa, kalau orang bilang itu, saya bisa menerima namanya kekalahan. Oke, nggak apa-apa. Saya rugi, saya jatuh, saya kehilangan uang, saya harus mengurangi dalam tanda kutip tabungan sekian puluh juta atau sekian ratus juta, oke, nggak apa-apa. Tapi buat saya itu justru jadi bensin atau bahan bakar buat saya. Ke depan saya harus bisa dapetin duit 10 kali lipatnya dari yang hilang tadi. Kamu nggak apa-apa jatuh gitu loh. Memang kamu harus jatuh. Kalau kamu nggak pernah jatuh, menurut saya itu bukan bisnis gitu. Kalau kamu nggak pernah rugi, itu bukan bisnis. Kamu harus benar-benar ngerasain namanya jatuh. Karena menurut saya jarang banget orang itu mau menerima kekalahan. Jarang banget, oke, saya kalah. Jarang banget orang menerima kayak gitu. Kalau ada, berarti dia memang udah siap secara mental dan secara ilmunya juga udah bagus banget. Dan kalau kita berbicara tentang apa yang harus dilakukan ketika kita dapat ya musibah gitu ya, atau kerugian atau kehilangan uang seperti itu,
nggak ada lagi selain pertama belajar lebih baik. Belajar lebih baik itu nggak harus kita belajar gimana sih cara bikin website yang baik, nggak. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Contoh misalkan belajar gimana, kalau saya itu belajar memanusiakan manusia misalkan. Kalau kita terlalu ngebawa customer itu hubungan yang cuman atas dasar jual beli, oke sekarang diganti. Misalkan ya udah percakapan seperti biasa. Belajar gimana sih caranya menghormati partner bisnis sendiri. Banyak hal yang bisa dipelajari. Yang pasti kalau saya berpedoman bahwa kalau saya memang jatuh, kalau memang saya rugi, itu berarti saya sudah atau pernah melakukan kesalahan yang memang saya harus belajar. Kalau saya nggak harus belajar ya nggak perlu untuk adanya kesalahan tersebut, kayak gitu. Sempat juga ada omongan bahwa di sana waktu itu ngomong ke almarhum bapak saya, anakmu itu di sana cuma main-main doang, cuma jalan-jalan doang, nggak pernah serius untuk kuliah. Oke, nggak apa-apa, saya bahkan dengar dari telinga saya sendiri. Dan ketika saya kuliah pun itu banyak yang misalkan dalam tanda kutip nyinyir gitu ya, atau bisa dibilang membuli saya. Kok tiap hari mainan HP, kemudian kok tiap hari jualan, kok tiap hari dan tanda kutip memprospek orang. Tapi menurut saya ya udah biarin aja gitu. Saya membahasakannya itu adalah noise. Ya cuman suara sumbang aja. Saya nggak begitu peduli hal itu. Tapi ketika saya mendapatkan hasilnya, contohnya misalkan seperti tetangga saya yang memang sempat ngomong ke almarhum bapak saya, anakmu di sana cuma main-main doang. Saya balik bawa mobil sendiri, ya mereka cuma bisa diem aja. Mereka cuma, wah keren ya gitu. Tapi nggak pernah terucapkan. Apalagi ketika saya lulus kuliah. Alhamdulillah saya lulus kuliah itu dalam posisi biaya skripsi, biaya wisuda, biaya hotel orang tua, itu semua saya yang nanggung. Dan saya punya kebanggaan kecil gitu ya. Ketika saya wisuda, teman-teman saya nih yang bahkan bisa dibilang nggak respect sama saya ketika saya kuliah. Ketika wisuda mereka bingung cari pekerjaan, saya bingung cari pekerja. Ini beda hal. Kalau orang lain cari pekerjaan, saya justru cari orang yang bekerja mau sama saya. Jadi saya punya rasa bangga yang nggak gede-gede banget, tapi oke lah, nggak apa-apa kalau dulu kamu bully saya. Tapi sekarang posisinya beda ya. Saya bisa kayak gini, kamu bisa kayak gitu. Dan posisinya ketika saya mulai berumah tangga setelah menikah, itu omongan tetangga juga banyak. Karena memang pekerjaan di rumah, istri di rumah juga, nggak kerja di kantor. Dalam posisi saya punya rumah belum nikah. Saya menempati rumah belum nikah. Jadi omongan tetangga masuk kanan kiri itu sudah pasti. Tapi buat saya lagi-lagi ya, itu cuma noise doang. Nggak masalah. Pada akhirnya mereka mendekat, bertanya. Ketika saya kasih tahu nih, saya bisnisnya kayak gini. Mereka mengiyakan dan mereka justru respect. Jadi kalau teman-teman misalkan, Mas saya mau jualan karena dinyinyirin temen. Mas saya malu untuk bisnis karena direndahkan oleh keluarga sendiri. Gak apa-apa, lanjut aja, ajar. Gas aja terus. Selama kamu bisa membuktikan itu kalau memang baik, bermanfaat, menurut saya itu bukan sesuatu yang harus disesali gitu. Kalau mereka membuli ya biarin aja, masuk kanan keluar kiri. Kalau masih jadi mahasiswa, manfaatkan fasilitas yang dinamakan dalam tanda kutip mahasiswa tadi. Mahasiswa itu biasanya apa sih? Banyak teman, banyak relasi, kemudian masih bebas. Tanggung jawabnya cuma satu mahasiswa itu, tanggung jawabnya cuma kuliah. Jadi belum ada tanggung jawab misalkan seperti membiayai sesuatu, membayar sesuatu, nggak ada. Jadi selagi tanggung jawabnya masih belum begitu banyak, terus temennya masih banyak juga, perbanyak temennya, perbanyak ilmunya, dan yang lebih penting lagi teman-teman, jangan pernah membatasi, kalau saya kuliah di sini saya harus belajar ini, enggak. Kalau teman-teman kuliah di tempat A, seharusnya teman-teman belajar selagi nggak kuliah, itu belajarnya yang lain, gitu.
itu membuat teman-teman bisa memiliki lebih banyak sudut pandang, memiliki lebih banyak pengalaman atau pengetahuan. Dan dengan banyaknya teman, dengan banyaknya relasi, itu salah satu kelebihannya mahasiswa. Ketika nanti teman-teman sudah lulus, itu akan masuk ke dunia kerja, masuk ke dunia rumah tangga, tanggung jawab makin besar, tanggung jawab makin banyak, teman pasti semakin berkurang. Dan biasanya mereka yang dalam tanda kutip dikatakan sukses, itu adalah mereka yang memiliki banyak teman. Mereka yang memiliki banyak relasi bisnis. Jadi selagi bisa memperluas jaringan bisnisnya, lakukan mulai sekarang juga. Jangan menunggu, oh nanti aja ketika saya udah selesai kuliah. Mulai dari sekarang. Terlebih untuk anak-anak muda, misalkan teman-teman saat ini masih berpikir saya masih muda, orang tua saya masih kuat bekerja, membiayai saya, memberikan jaminan saya untuk bisa membelikan A, B, C, dan seterusnya. Oke, itu adalah privilege tersendiri untuk teman-teman. Maksud saya adalah, meskipun semua itu bisa didapatkan dengan mudah, teman-teman juga harus ingat bahwa mumpung umur masih muda, belajar yang banyak, perbanyak teman, mulai merintis bisnis kecil-kecilan, nggak harus besar. Bisnis itu bisa dimulai dari hal yang paling kecil, nanti bisa jadi besar dengan sendirinya. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang masih muda, untuk teman-teman yang saat ini sekolah, kuliah, jadi mahasiswa, bahkan pelajar sekalipun, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk menambah teman, dan yang pasti harus punya pedoman bahwa nanti saya harus bisa bikin bangga orang tua. Secara dasar sebenarnya digital marketer atau affiliate marketer atau produk kreator sekalipun, dari segi ilmu bisnisnya sama dengan bisnis konvensional yang lain, offline, UMKM dan sebagainya. Yang membedakan adalah medianya. Dengan adanya dunia digital seperti sekarang, perkembangan teknologi yang menurut saya kalau sekarang kita itu diem, ya mereka udah lari, bukan jalan, mereka udah lari. Makanya yang kita butuhin ketika kita ngomongin digital marketing, menjadi seorang digital marketer adalah inovasi dan nggak pernah berhenti untuk belajar. Cuman dua itu doang. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga apa yang saya share, saya bagikan kepada teman-teman tadi itu bermanfaat. Saya Aditya Triarfianto dari Digital Product Sale yang sudah 7 tahun berbisnis jualan produk digital, menjadi seorang digital product creator, menjadi seorang affiliate marketer. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk teman-teman, dan semoga ilmu saya yang sudah saya bagikan kepada teman-teman bermanfaat. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel dari Platpay Media. Terima kasih.